Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah fi barnamij An-Nahwul Wadih lil marhalatil ibtidaiyah. Dalam video lanjutan ini kita akan membahas materi pembelajaran dalam kitab An-Nahwul Wadih, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari gramatika bahasa Arab untuk tingkatan dasar ataupun ibtidaiyah. Kitab ini terdiri dari 3 jilid dan kita sekarang akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja materi pembelajaran lanjutan bab ketiga, yaitu masih tentang taksimul fi'li bi'tibari zamanihi, yaitu sebuah pembagian jenis kata kerja ditinjau berdasarkan waktu terjadinya. Pada video sebelumnya kita telah membahas yaitu tentang fi'lul madi atau kata kerja pada masa lampau. Maka pada lanjutan ini kita akan membahas tentang al-fi'lul mudhari, atau bisa dikatakan sebagai kata kerja yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan. Baik, di sini penulis telah menyiapkan 8 contoh aplikasi dari fi'il mudhari. Kita baca dan kita artikan satu persatu dari contoh ini. Al-amsilatu. Kita mulai dari contoh yang pertama. Aksilu yadayya. Aksilu yadayya. Aku sedang mencuci kedua tanganku. Di sini yang sebagai kata fi'il mudhari'nya adalah kata aksilu, di mana kata aksilu berasal dari bentukan kata fi'il madi gosala. Lanjut ke nomor 2. Albasu siyabi. Albasu siyabi. Aku sedang memakai bajuku. Kata albasu adalah kata fi'il mudhari yang dibentuk dari fi'il madi labisa. Contoh nomor 3. Nal'abu bil kuroti. Nal'abu bil kuroti. Kami sedang bermain bola. Kata nal'abu merupakan bentukan kata fi'il mudhari yang berasal dari kata fi'il madi la'iba. Nomor 4. Namshi fil hukuli. Namshi fil hukuli. Kami sedang berjalan di ladang. Kata namsi merupakan kata fi'il mudhari yang dibentuk dari fi'il madi masya. Lanjut ke nomor 5. Yanbahul kalbu. Yanbahul kalbu. Anjing itu sedang menggonggong. Kata yanbahu merupakan bentuk fi'il mudhari yang berasal dari kata fi'il madi nabaha. Contoh nomor 6. Yantabihul harisu. Yantabihul harisu. Penjaga itu sedang berjaga-jaga. Kata yantabihu adalah bentukan kata fi'il mudhari yang berasal dari fi'il madi intabaha. Lanjut ke nomor 7. Ta'kulul bintu. Ta'kulul bintu. Anak perempuan itu sedang makan.
Kata ta'kulu merupakan bentukan fi'il mudhari yang berasal dari kata fi'il madi akala. Contoh terakhir, contoh nomor 8. Tazbulul wardatu. Tazbulul wardatu. Bunga ros itu sedang layu. Kata tazbulu merupakan bentuk kata dari fi'il mudhari yang berasal dari kata fi'il madi dzabala. Baik, setelah kita membaca contoh-contoh tersebut, kita lanjutkan ke dalam pembahasan materi. Al-bahsu. Al-kalimatul ula fil amsilatis sabiqoti kulluha af'alun. Kata-kata pertama dalam contoh yang telah berlalu di atas semuanya adalah kata kerja. Li'anna kullan minha yadullu ala amalin fi zamanin khosin. Karena setiap dari kata-kata tersebut menunjukkan atas perbuatan kerja pada waktu tertentu. Wa idza tadabbarta hazaz zamanal khosso fi kullin minha wajadtahu imma hadiron wa imma mustaqbalan. Dan jika kamu perhatikan waktu tertentu pada setiap arti kata itu, kamu menemukan arti waktu terjadinya, yaitu sedang ataupun yang akan datang. Fal fi'lu agsilu, seperti contoh kata kerja agsilu, mencuci. Yadullu ala husulil ghusli fi zamanil hadiri awil mustaqbali, menunjukkan atas terjadinya pencucian di waktu yang sekarang ataupun yang akan datang. Wal fi'lu albasu. Adapun kata kerja albasu yang artinya memakai, yadullu ala husulil lubsi fi zamanil hadiri awil mustaqbali, menunjukkan atas terjadinya perbuatan memakai di waktu yang sekarang ataupun yang akan datang. Wa yusamma kullu fi'lin min hazan naw'i fi'lan mudhari'an. Maka setiap kata kerja fi'il dari sejenis ini yang memiliki makna sedang atau akan dinamakan sebagai fi'il mudhari. Idza nazarta ilal harfil awwali fi kulli fi'lin min hazihil af'ali wa ashbahiha. Dan jika kamu melihat pada huruf awal di setiap kata kerja itu dan yang sejenisnya, wajadtahu hamzatan, kamu akan menemukannya didahului dengan huruf hamzah. Seperti contoh yang telah kita baca sebelumnya, agsilu, diawali dengan huruf hamzah sebelumnya. Begitu pula dengan albasu. Au nunan, ataupun diawali dengan huruf nun, seperti kata nal'abu dan namshi. Au ya'an, atau diawali dengan huruf ya, seperti kata yanbahu ataupun yantabihu. Au ta'an, ataupun diawali dengan huruf ta, seperti kata ta'kulu dan kata tazbulu. Wa tusamma hazihil ahruful arba'atu, maka yang 4 huruf awal tersebut dinamakan sebagai ahrufal mudhora'ah, huruf-huruf mudhora'ah, atau huruf-huruf yang mengidentikan sebagai jenis kata kerja fi'il mudhari.
Baik, setelah membaca pembahasan materi tentang fi'il mudhari tersebut, kita lanjutkan dengan sebuah kaidah yang telah dibuat oleh penulis buku ini untuk memahami secara lebih mendalam apa itu fi'il mudhari. Al-qaidatu al-fi'lul mudhari, kata kerja fi'il mudhari. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Fi'il mudhari itu adalah setiap kata kerja yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan kerja di waktu sekarang ataupun yang akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah. Dan haruslah setiap kata kerja fi'il mudhari itu selalu didahului oleh 4 huruf mudhara'ah. Wahiyal hamzatu, yaitu seperti huruf hamzah, wan nunu, dan seperti huruf nun, wal ya'u, dan huruf ya, wat ta'u, dan huruf ta. Sebagai catatan tambahan, seperti di awal pembelajaran, bahwasanya kata kerja fi'il mudhari terbentuk dari fi'il madi yang mendapatkan tambahan huruf mudhara'ah di awal kata, atau yang kita singkat untuk lebih mudah menghafalnya a, ni, ta. Di mana huruf mudhara'ah ini mengandung makna juga sebagai kata ganti orang yang disesuaikan dengan bentuk kalimatnya. Sebagaimana bisa dilihat dalam gambar video, contoh perubahan kata fi'il madi kataba, telah menulis, setelah dimasuki oleh huruf mudhara'ah, dapat memiliki makna berbeda dalam hal kata ganti orang. Seperti kata yaktubu, memiliki arti dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Kata yaktubu diawali huruf ya. Lanjut contoh berikutnya, yaktubuna. Artinya mereka para lelaki sedang atau akan menulis. Kata yaktubuna diawali huruf ya. Contoh berikutnya, taktubu. Artinya dia seorang perempuan sedang atau akan menulis. Kata taktubu diawali huruf ta. Contoh berikutnya, yaktubna. Artinya mereka para perempuan sedang atau akan menulis. Kata yaktubna diawali huruf ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Taktubu memiliki arti kamu seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Kata taktubu diawali huruf ta. Contoh berikutnya, taktubuna. Artinya kalian para lelaki sedang atau akan menulis. Kata taktubuna diawali huruf ta. Contoh kata berikutnya, taktubina. Artinya kamu seorang perempuan sedang atau akan menulis. Kata taktubina diawali dengan huruf ta. Contoh berikutnya, taktubna. Artinya kalian para perempuan sedang atau akan menulis. Kata taktubina diawali huruf ta. Lanjut kepada contoh yang berikutnya, aktubu. Artinya saya laki-laki ataupun perempuan sedang atau akan menulis. Huruf aktubu diawali huruf hamzah. Contoh yang terakhir, naktubu.
Artinya kami dua orang atau lebih, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedang atau akan menulis. Kata naktubu diawali huruf nun. Contoh fi'il mudhari tersebut masih ada lagi untuk yang jenis musanna. Namun dalam pembelajaran ini tidak dimasukkan karena hanya untuk penyederhanaan pengenalan dasar saja. Namun insya Allah di waktu yang depan akan kita pelajari lebih dalam lagi. Demikianlah materi pembahasan An-Nahwul Wadih jilid yang pertama, bab taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, tentang fi'il mudhari. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video An-Nahwul Wadih pada channel kami. Kami mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.